Hello everyone, my name is Arya Fikul Hangking and I'm from Class A Pharmacy 2021. And in this time, I'm gonna explain you guys about chemical equilibrium, or in bahasa that's mean kesetimbangan kimia. But before we start, I'm gonna explain you guys about chemical equilibrium or kesetimbangan kimia in Indonesian language or bahasa. Yang pertama kita masuk dalam pengertian dari kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia itu? Jadi kesetimbangan kimia adalah keadaan saat dua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, itu adalah pengertian dari kesetimbangan kimia. Dan untuk ciri-cirinya, yang pertama, kesetimbangan kimia itu terjadi pada reaksi reversible atau reaksi yang dapat berjalan dua arah atau bolak-balik. Nah, yang kedua, kesetimbangan kimia ini bersifat dinamis. Yang ketiga, reaksi setelah berhenti, tetapi secara molekuler reaksi itu terus terjadi. Dan yang terakhir adalah reaksi mencapai kesetimbangan ketika laju ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, atau V1 sama dengan V2. Nah, sehingga perbandingan dari konsentrasi reaktan dan produk itu tetap. Berikutnya kita masuk dalam jenis-jenis kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ini terdiri atas dua macam. Yang pertama yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Nah, kesetimbangan statis ini terjadi jika reaksi kimia yang dihasilkan merupakan reaksi kimia satu arah atau reaksi kimia yang tidak dapat kembali lagi seperti semula. Sedangkan kesetimbangan dinamis terjadi jika reaksi kimia yang dihasilkan merupakan reaksi dua arah atau reaksi kimia yang bisa kembali lagi seperti semula. Nah, untuk contohnya, untuk kesetimbangan statis atau kesetimbangan yang hanya satu arah, contohnya adalah ketika teman-teman membakar selembar kertas. Nah, abu yang dihasilkan dari pembakaran tersebut tidak bisa berubah lagi menjadi kertas. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh dari kesetimbangan statis. Nah, untuk kesetimbangan dinamis atau kesetimbangan dua arah, contohnya adalah air yang direbus menghasilkan uap. Nah, reaksi yang berbeda dengan kertas yang dibakar tadi menjadi abu. Mengapa? Karena uap yang terkena tutup panci atau benda lainnya akan berubah kembali menjadi air. Nah, hal ini bisa disebut dengan kesetimbangan dinamis karena ada perubahan dua arah. Selanjutnya kita masuk dalam tetapan kesetimbangan kimia. Nah, tetapan kesetimbangan kimia merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Secara umum, reaksi kesetimbangan dapat dituliskan seperti ini. Nah, saat di dalam reaksi kesetimbangan dilakukan aksi, maka kesetimbangan akan bergeser dan sekaligus mengubah komposisi zat-zat yang ada untuk kembali mencapai kesetimbangan. Jadi, secara umum dapat dikatakan tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kali molaritas produk dengan hasil kali molaritas reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. So that's all for chemical equilibrium or kesetimbangan kimia. I hope you guys can understand what I'm trying to explain, and hopefully this video can be useful for all of us. And finally, thank you for watching, and bye bye.